Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kalian melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker saat bepergian. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut materi dan tujuan pembelajarannya. Hari ini kalian akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Materi pembelajarannya adalah listrik dan rangkaian listrik. Materi yang akan dipelajari hari ini, pertama arus listrik, kedua rangkaian listrik, ketiga terjadinya arus listrik. Perhatikan tayangan ini ya. Arus listrik. Apakah yang disebut dengan listrik? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik dapat mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel ke rumah-rumah. Kita menyebutnya arus listrik. Arus listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada listrik, pada malam hari pasti akan sangat gelap. Lampu yang dihubungkan dengan baterai melalui kabel dan menghasilkan nyala lampu membentuk sebuah rangkaian listrik. Ada beberapa sumber listrik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah baterai. Kedua, dinamo. Ketiga, akumulator atau aki. Keempat, generator atau genset. Rangkaian listrik. Sumber listrik dengan alat-alat atau komponen listrik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang saling terhubung akan membentuk rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang akan kita bahas dalam materi ini adalah rangkaian listrik sederhana. Apa sajakah komponen rangkaian listrik? Baterai yang merupakan sumber listrik, kabel yang merupakan penghantar listrik atau penghantar arus listrik, lampu yang merupakan alat yang menggunakan energi listrik, saklar yang merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Ini adalah keempat komponen dalam membuat rangkaian listrik. Ada dua jenis rangkaian listrik yang akan kalian pelajari, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini adalah gambar rangkaian seri. Kalian perhatikan kedua lampu, kemudian dihubungkan dengan kabel, baterai, dan ada saklar di sini.
Sedangkan untuk rangkaian paralel, perhatikan posisi lampu dan posisi baterai juga saklar. Apa sajakah perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Pertama, kita perhatikan dari pengertiannya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber listrik. Itu adalah perbedaan yang pertama. Berikutnya, perbedaan kedua yaitu kelebihannya. Pada rangkaian seri, membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga membutuhkan biaya lebih sedikit. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu aliran listrik diputus, maka alat listrik lain tetap menyala. Lampu menyala lebih terang. Ini adalah kelebihan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu kekurangannya. Kekurangan dari rangkaian seri adalah jika salah satu alat listrik dilepas, alat listrik lain akan padam. Lampu menyala lebih redup. Kekurangan pada rangkaian paralel adalah membutuhkan komponen listrik lebih banyak sehingga membutuhkan biaya lebih banyak. Yang terakhir adalah kegunaannya. Pada rangkaian seri, dapat digunakan untuk lampu senter dan lampu lalu lintas. Sedangkan untuk rangkaian paralel, rangkaian listrik yang digunakan di rumah. Jadi rangkaian listrik di rumah kalian menggunakan rangkaian paralel, sehingga saat kalian menyalakan dan mematikan lampu, ruangan yang lain tidak akan terganggu. Kita simak selanjutnya. Terjadinya gejala listrik. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki ujung-ujung rangkaian. Perhatikan gambar berikut. Di sini adalah rangkaian tertutup karena tidak ada ujung-ujungnya. Sedangkan yang ini disebut rangkaian terbuka karena kedua ujung terbuka. Pada saat kedua ujung terbuka atau rangkaiannya terbuka, maka lampu tidak akan menyala. Sedangkan pada rangkaian tertutup, kedua lampu menyala. Bagaimana arus atau energi listrik dihasilkan? Yang pertama, karena adanya muatan listrik. Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran amat kecil. Atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah proton, ini adalah neutron. Yang mengelilingi ini adalah elektron. Inti atom, ini elektron yang mengelilingi inti atom. Muatan listrik. Proton bermuatan listrik positif. Elektron bermuatan listrik negatif. Neutron tidak bermuatan listrik. Perhatikan gambar. Perhatikan di sini. Di sini inti atomnya memiliki satu buah elektron, sehingga ini merupakan atom yang netral. Pada gambar selanjutnya, elektronnya satu, tetapi inti atomnya dua, sehingga ini adalah atom positif. Pada gambar ketiga, elektronnya lebih banyak daripada inti atomnya, sehingga ini adalah atom negatif. Suatu benda dapat diberi muatan listrik melalui tiga cara, yaitu digosok, sentuhan, dan induksi.
Yang kedua adalah pembentukan arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Menurut teori elektron, muatan listrik yang berpindah adalah elektron. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Perpindahan elektron disebut arus elektron. Menurut teori listrik, muatan listrik yang berpindah adalah proton. Perpindahan proton disebut arus listrik. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Sebelum kalian memperhatikan tugasnya, sekarang kalian perhatikan rangkaian listrik yang akan Ibu buat ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kabel, baterai, lampu, resistor, dan saklar. Pertama, Ibu akan membuat rangkaian seri. Pertama, kabel, lampu, kabel, lampu, kabel ke bawah, kita tarik. Kita buat lagi kabel ke bawah, tarik, kemudian kita pasang saklar, baterai. Kalian mau baterainya 2 boleh ya, kita pasang. Sekarang perhatikan, saklarnya akan Ibu hubungkan atau ditutup menjadi rangkaian tertutup. Perhatikan yang terjadi. Yang terjadi adalah lampu menyala, kemudian elektronnya juga terlihat mengalir. Yang warna biru ini adalah elektron. Nah, jika rangkaian ini dibuka atau saklarnya dimatikan, lampu tidak menyala dan elektron juga tidak bergerak. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri. Sekarang Ibu akan membuat rangkaian paralel. Sekarang rangkaian paralel. Ini Ibu pasang saklar. Kemudian kabel, lampu satu lagi. Ini Ibu perpanjang supaya sama. Mau memperpanjang tinggal ditarik saja. Ya, sekarang untuk saklar yang satu lagi, Ibu kasih baterai, kemudian Ibu pasang saklar di sini. Ibu pasang kabel untuk menyambungkan. Sekarang Ibu pasang saklar yang ini. Lampu yang menyala hanya satu. Sekarang Ibu pasang dua-duanya. Kedua lampu menyala. Ini dilepas, dua-duanya tidak menyala. Ini dilepas, satu menyala, satu tidak. Karena apa? Ini perhatikan arusnya. Sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Tugas praktek IPA. Praktek pertama, listrik statis. 1. Siapkan alat dan bahan untuk praktek, penggaris plastik, kain wol, potongan kertas kecil-kecil. 2. Praktekkan cara membuat listrik statis. Langkah kegiatannya, dekatkan penggaris plastik ke potongan kertas. Apakah penggaris dapat menarik potongan kertas? Gosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Setelah itu dekatkan penggaris dengan potongan kertas. Apakah kini penggaris dapat menarik potongan kertas? Rekamlah saat kalian melakukan percobaan ini. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Pada langkah kegiatan pertama, apakah penggaris plastik dapat menarik potongan kertas? Mengapa demikian? 2. Pada langkah kegiatan kedua,
Apakah penggaris plastik dapat menarik potongan kertas? Mengapa demikian? 3. Apa kesimpulanmu dari kegiatan tersebut? Tugas praktek IPA praktek 2 rangkaian listrik. 1. Siapkan alat dan bahan untuk praktek. Lampu kecil 2, dudukan lampu 2, baterai besar 1, kabel, selotip hitam. 2. Praktekkan cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. 3. Rekamlah saat kalian melakukan percobaan ini. 4. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Praktek 2A rangkaian listrik seri. Lakukan beberapa perlakuan berikut. 1. Jika saklar ditutup, apa yang akan terjadi pada kedua lampu? 2. Jika saklar dibuka, apa yang akan terjadi dengan kedua lampu? Mengapa? 3. Jika saklar ditutup dan salah satu lampu dilepas dari dudukannya, apa yang akan terjadi pada lampu yang lainnya? Mengapa? Tugas praktek 2B, rangkaian listrik paralel. Lakukan beberapa perlakuan berikut. 1. Jika saklar ditutup, apa yang akan terjadi pada kedua lampu? 2. Jika saklar dibuka, apa yang akan terjadi dengan kedua lampu? Mengapa? 3. Jika saklar ditutup dan salah satu lampu dilepas dari dudukannya, apa yang akan terjadi pada lampu yang lainnya? Mengapa? Tugas portofolio IPA. 1. Kerjakan praktek IPA tadi. 2. Buatlah laporan kegiatan beserta jawaban-jawaban pertanyaan tadi. 3. Kerjakan dengan rapi ya. 4. Waktu pengerjaan tugas 3 hari. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.